Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Active Presenter. Nah, software Active Presenter ini dipergunakan atau digunakan untuk membuat screen video yang nantinya biasanya guru-guru, dosen-dosen, tenaga pengajar itu membuat video pembelajaran. Oke, nah seperti apa sih Active Presenter ini? Nah, ini dia, kita masuk ke dalam tahap pertama. Tahap pertama yang pasti di tahap ini kita harus nginstal atau download dulu ya. Sebelum install kita download dulu. Nah, untuk mendownloadnya ini bisa dilakukan di URL langsung ya di Active Presenter. Oke, Active Presenter sendiri ada yang berbayar ya. Nih, Active Presenter ada yang berbayar, ada yang free. Nah, kita gunakan yang free saja ya. Oke. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini penggunaan untuk di Windows, ini penggunaan untuk di macOS. Nah, kalau misalkan kita gunain Windows ya tinggal download di sini. Kalau misalkan kita gunain Apple ya, terus macOS ya kita downloadnya di sini. Sebetulnya banyak software untuk merekam screen, tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang Active Presenter ini ya. Nah, kita download. Nah, nanti akan muncul tampilan download. Nah, terus nginstalnya bagaimana? Installnya sama seperti kita nginstal software-software yang lain. Tinggal di next saja. Intinya seperti itu. Aman kok, ini dia tidak membawa software lain pada penginstalannya. Oke. Nah, setelah instalasi selesai, saya nggak ngajarin instalasinya dulu ya. Karena instalasi kan cuma next saja. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita buka di Active Presenternya, kita buka Active Presenter ya. Active Presenternya kita buka. Oke. Nanti tampilan pertamanya adalah seperti ini. Nah, ini tampilan pertama seperti ini di Active Presenternya ya. Tampilan pertamanya seperti ini. Oke. Di sini ada menu-menu. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah ini record video. Walaupun di sini ada record software simulation, tapi ini satu-satu nanti agak repot, mendingan yang record video aja. Nah, Active Presenter ini hampir sama dengan PowerPoint. Jadi di sini ada template yang PowerPoint kayak gitu tuh. Sama tuh, banyak template yang disediakan oleh Active Presenter. Nah, setelah muncul tampilan ini, nah kalau untuk merekam kita klik record ya, klik record. Setelah klik record, maka yang akan muncul adalah tampilan ini kalau sudah kita klik yang tadi ya. Nah, ini saya pakai green screen. Kalau misalkan mau merubah-rubah, misalkan Bapak Ibu misalkan ini tidak mau menggunakan webcam, atau hanya recording area screen aja, tidak mau menggunakan itu bisa. Nah, kalau misalkan mau menggunakan webcam, tinggal diaktifkan aja dan pastikan ini adalah volume yang di sini dipastikan harus bergerak. Nah, ini kan nggak bergerak, berarti nanti suara kita itu tidak akan masuk, Bapak Ibu. Jadi ini harus kita pastikan bergerak. Nah, karena saya pakainya ini, nah ini akan tuh sudah ada suara masuk. Nanti ini adjustable, secara otomatis akan menyesuaikan dengan suara yang ada. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Ini recording area. Nah, saya lebih suka menggunakan full screen ini karena tidak usah nyeting-nyeting lagi, dia udah sesuai. Nah, tapi kalau misalkan ingin men-setting hanya custom itu kita klik custom, akan muncul seperti ini. Size-nya kita bisa customize ya, sampai dengan full HD nih. Ya, ada full HD, ada biasa, tapi saya full screen saja. Oke, terus kalau misalkan hanya aplikasi yang apa sih misalkan yang mau ditampilkan. Nah, misalkan hanya ada aplikasi PowerPoint aja yang ditampilin, ya maka
kita pilih yang custom. Ini ya PowerPoint doang. Jadi kalau kita ngebuka beberapa aplikasi, contoh kayak Word-nya, contoh ada Word, ada Excel. Nah, misalkan ada contekan sebelum bikin video, itu aman untuk kita pilih custom. Jadi yang tampil di screen itu, yang kerekam itu hanya PowerPoint aja, yang lainnya nggak tampil. Nah, itu kelebihannya. Nah, lalu kalau misalkan ada bikin membuat videonya itu kompleks, jadi harus dari Excel pindah ke Word-nya, terus pindah ke sini. Saya sarankan sih pakai yang full screen. Jadi enak. Nah, full screen. Oke, ini recording. Ini sih sesuai selera aja. Mau yang ditampilkan, yang mana tetap dipilih. Ini webcamnya on, saya on kan. Audionya on, ya. Lalu kalau sudah settingannya pas, direkam. Nanti ini akan hilang. Jadi kita tidak tahu progresnya seperti apa. Cuman ketika kita klik record, nah secara otomatis lah kita harus ngobrol sendiri gitu. Ya, tinggal langsung aja apa yang mau kita rekamnya. Oke, nih saya contohkan di sini, saya mau merekam custom aja ya, karena saya banyak membuka apapun. Di sini saya rekam custom aja. Oke, nah PowerPoint karena rata-rata kan mau mengajarkannya itu PowerPoint, ya udah saya coba klik record di sini. Nah, nanti ada hitungan mundur ya, 3 2 1 gitu. Kalau di layar saya kelihatan yang akan ada hitungan mundur. Terus setelah itu, nah ini PowerPoint, sediakan PowerPoint. Jadi nanti sudah enak ya, tinggal kita play aja PowerPoint-nya seperti itu. Kita play, kita klik play PowerPoint-nya, lalu di sini akan nampil ya, nanti PowerPoint-nya ini sudah masuk ke dalam rekaman. Oke, lanjut nah ini saya mulai berbicara mengenai presentasi video pembelajaran. Oke, di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan awal-awalnya seperti itu ya. Terus ya, ini saya akan menjelaskan di webinar ini tentang Internet of Things for Daily Life Hack ya. Nah, ini mengisi saya yang kemarin. Terus apa itu IoT? Nah, Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasikan ke perangkat lain. Jadi, Internet of Things sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana yang artinya menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Nah, manfaat Internet of Things. Beberapa manfaat IoT mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi bukan berarti tidak bisa dirasakan. Di bawah ini adalah 3 manfaat utama yang didapatkan langsung oleh IoT. Contoh, nih konektivitas. Di era digital ini, kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Dengan IoT, kita bisa mengoperasikan banyak hal dari suatu perangkat, misalnya smartphone, ya kita bisa lihat gambarnya di sini, itu sangat kompleks, segala sesuatu sudah bisa dikendalikan dari smartphone atau bisa dilihat dari smartphone sendiri, bahkan data-data yang terrecord. Nah, terus efisiensi, nah dengan adanya peningkatan pada konektivitas berarti terdapat penutupan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalkan pada tanaman hidroponik yang tadinya kita bisa mengontrol nutrisi pada tandon dan aliran air, ketika menggunakan IoT, semua itu dilakukan secara otomatis dan tepat waktu yang jelas. Oke, terus kemudahan perangkat itu seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang bisa dimiliki oleh sebagian besar orang. Oke, nah ini ketika kita mau belajar pemrograman IoT, yang pertama harus memiliki pemahaman lebih tentang sensor. Jadi karakteristik sensor itu harus kita pahami dengan jelas. Kemampuan sensor itu membaca, kelemahan sensor itu membaca, itu harus dipelajari. Terus yang belajar JavaScript atau Python untuk konektivitas ke networknya ya. Terus ini salah satu ada contoh perangkat IoT. Nah, di sini ada Nest Smart
thermostat, auto smart lock, terus automatic car parking adapter, terus dehydroponic. Nah, ini dehydroponic. Oke, konsep sederhana IoT sendiri adalah perangkat Arduino Raspberry Pi. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, ini Bapak Ibu contoh aja. Nah, kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa untuk kita menghentikan atau menyelesaikan video dengan cara klik CTRL N pada keyboard ya. Ctrl N pada keyboard secara berbarengan. Nah, nanti akan langsung tampil kembali aktif presenternya. Nah, ini sudah muncul. Oke, nanti hasilnya setelah direkam adalah seperti ini. Jadi ya kita bisa setting segala sesuatunya ya. Nah, oke. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit nantinya. Nah, pada tampilan di Active Presenter setelah merecord, tadi hanya contoh aja sedikit ya. Ini akan tampil di sini ada wajah atau muka kita, terus PowerPoint yang tadi. Nah, ini kalau misalkan kita klik play, di sini untuk play. Nah, ini saya perkenalkan dulu deh. Ya, Active Presenter ini sama halnya dengan PowerPoint, ada menu barnya. Nah, ini lumayan banyak, insert, terus ya kita kalau mau bikin pertanyaan bisa, mau bikin desain bisa, transmissionnya bisa, animationnya bisa, export. Tapi biasanya sih saya tidak menggunakan semuanya. Yang saya gunakan biasanya hanya di insert, ini doang nih, zoom and fan. Biasanya saya gunakan, terus export, paling itu aja, export udah ke video ini doang. Paling itu aja sih yang saya pergunakan. Oke, nah ini pengenalan hampir sama sih saya kayak PowerPoint, berarti tinggal lanjut aja, langsung ke timeline-nya aja ya. Nah, ini coba saya play dulu ya. Ini cobaan saya play yang akan ada hitungan mundur. Terus setelah itu, nah ini PowerPoint, sediakan PowerPoint. Jadi nanti sudah enak ya, tinggal kita play aja PowerPoint-nya seperti itu. Kita play, kita klik play PowerPoint-nya, lalu di sini akan nampil ya, nanti PowerPoint-nya ini sudah masuk ke dalam rekaman. Oke, lanjut nah ini saya mulai berbicara mengenai presentasi video pembelajaran. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan awal-awalnya seperti itu, ya. Terus ya, ini saya akan menjelaskan di webinar ini tentang Internet of Things for daily life. Jadi gitu ya. Nah, ini, oke, kita stop aja dulu. Kita kembalikan ke awal. Oke, kita kembalikan ke awal ke sini. Nih, biar ke titik nolnya. Nah, pada dasarnya, kalau misalkan ini kelebaran nih wajah kita tinggal klik aja bagian ini ya. Tapi kita bisa pinggirkan ke sini, ataupun kita bisa membuat ini posisinya di mana aja ya. Nah, kalau misalkan tidak ingin menggunakan muka kita bisa delete aja gitu ya. Nah, kita bisa menghapus. Kalau misalkan ingin menggunakan muka kita, ya kita tinggal simpan di posisi yang nyaman aja ya. Intinya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya juga. Bagaimana caranya ngekat, bagaimana caranya motong ya, bagaimana caranya ngopi, bagaimana caranya isi yang lain. Oke. Nah, selanjutnya, nah misalkan ini kita play ya, ini kita play. Nah, terus ada memang beberapa fungsi yang saya rasa itu tidak kurang bagus. Saya memotong gitu kan. Saya memotong tampilan gitu. Oke, kita tinggal, ini ada media yang warna hijau, ada yang warna orange. Nah, kita tinggal tarik semana sih yang mau kita potong, seperti itu ya, yang mau kita potong. Nah, ini yang akan kita potong nantinya seperti ini ya.
Nah, modelnya seperti ini yang akan kita potong. Nah, ini udah kembali kan. Nah, ini ke PowerPoint. Nah, berarti kan tampilan awal yang hanya sampai sini. Nah, di sini ada menu. Nih, ini untuk memotong. Menunya nggak harus semua dipergunakan juga, nggak apa-apa. Yang penting ini doang nih, area ini nih. Ini ada potong. Rata-rata sih saya mau potong aja. Kalau copy jarang, paling delete. Ya, kalau ini cut, tapi bisa dipaste lagi. Rata-rata saya mau delete aja, langsung diklik delete. Maka secara otomatis ketika kita play dari awal videonya, ya saya kelihatan, kita klik play PowerPoint-nya, lalu maka video ini akan nampil ya, terhapus gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam video sebelumnya udah terhapus. Seperti lanjut itu. Nah, ini setelah ini saya mulai berbicara mengenai presentasi video pembelajaran. Oke, itu aja sih, paling hapus tuh. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ini seperti itu, ya. Terus ini saya akan menjelaskan di webinar ini tentang Internet of Things yang for daily ada yang memang ya. Kita salah pelafalan, salah pengucapan, itu bisa dihapus saja. Terus apa itu IoT? Nah, Internet of Things adalah konsep komputasi tentang. Nah, kalau misalkan kita pergunakan ini dulu ya, fungsi yang biasa saya gunakan, ini ada yang namanya fungsi zoom and fan. Biasanya untuk menegaskan, ini sebenarnya penegasan. Ya, kita masuk ke insert, ini insert ya. Nah, terus pilih zoom and pan-nya. Nah, setelah itu ini ada garis tepi ya nih. Nah, ini berarti kita arahkan apa sih yang mau di zoom. Nah, ini bisa dibesarkan. Itu. Apa sih yang mau di zoom? Misalkan, apa sih IoT itu? Atau enggak, gambar ini saya akan zoom deh. Ya, ini kita bisa besarkan nantinya. Gambar ini saya mau zoom. Oke, jadi ketika saya play, nah, pada tampilan preview itu akan sehari-hari langsung membesar, nah, menegaskan dan mampu mengidentifikasikan ke perangkat lain. Itu jadi ya, menegaskan. Sebenarnya adalah konsep yang cukup jangan sederhana. Lupa ini dikembalikan lagi ke full size-nya. Dengan cara apa? Kita klik lagi zoom and pan-nya. Lalu di sini masih ada garis tepi, kita bikin full. Nah, ini fungsinya untuk mengembalikan tampilan keseluruhannya. Gitu ya. Nah, tampilan keseluruhannya. Jadi secara otomatis nanti ketika sebenarnya adalah konsep yang sudah penegasannya sudah yang artinya nah, kita balikkan lagi ke fisik di kehidupan sehari-hari ke internet sebetulnya gitu. Manfaat Internet of Things, beberapa manfaat paling sampai situ. Nah, itu aja sih yang paling penting-pentingnya aja ya. Kalau misalkan untuk nge-record dan yang lainnya itu aja sih paling penting-pentingnya. Lalu kalau misalkan ya ada apa namanya video bumper yang mau dimasukin bisa ya, video misalkan ada video bumpernya nih. Nah, kita udah buat kan untuk video pembelajaran biasanya ada bumper, terus ada kredit title dan lain-lainnya ya. Nah, itu kita bisa buat ya. Di sini nih kita buat new slide dulu, nanti videonya kita akan masukkan ke sini. Ke new slide, di insert video. Nah, videonya kita insert di sini, videonya dari file ya. Nah, ini kita akan membuka video apa namanya? Bahan ajar di sebelumnya nih ada video. Nah, ini ada bumper nih, bumper video. Kita masuk ke dalam sini. Nah, ini video bumpernya masuk ke sini. Gitu. Terus kalau misalkan mau menambahkan lagi atau duplikat bisa. Ini di copy aja, di copy bisa, ini dipaste di sini juga bisa. Paste. Nih, ini kan ini bumper video awal. Nih, kita turunin ini caranya. Nah, kita turunin. Jadi, bumper awal, bumper akhir, sama ini, apa namanya, bumper awal, isi, bumper akhir gitu ya. Tapi sebelum bumper akhir itu ada kredit title biasanya. Nah, tinggal kita new slide dulu. Masukkanlah kredit titelnya.
biasanya kalau mau video biasanya image sih ya, ini image ya. Ini contohnya credit title. Nah, saya akan masukkan di tengah-tengah sebelum video bumper berakhir. Ya, seperti itu. Ini pastikan full size-nya biar biar enak dipandang mata nanti ketika sudah jadi video. Nah, ini udah ini bumper pertama, ini isi dari apa namanya video pembelajaran kita. Ini credit title yang isinya referensi, lalu ini bumper akhir. Nah, kalau udah seperti ini ya kita langsung bisa ekspor. Jadi masuk lagi ke atas nih ya, ada ekspor di sini, langsung kita ekspor video tersebut ya, seperti itu. Nih kita coba ekspor video. Nah, kalau misalkan settingannya masih default ya, kualitasnya dibuat 100 saja biar hasilnya itu bagus. Terus yang di checklist ini nih yang di checklist ini ya, zoom, pen, input kursor, ekspor, karena kita pakai ini tadi, terus kursornya juga, terus ekspor audionya juga. Nah, terus kita siapkan penyimpanan ya. Siapkan penyimpanan dengan format MP4. Oke, video size-nya 100%. Kita browse dulu untuk penyimpanannya. Nah, ini kita simpan. Nah, ini pilih dulu MP4 ya, biar sama. Kita simpan misalkan ini tentang tutorial. Oke. Nah, kita tinggal save. Oke, kalau sudah save berarti penamaannya aja, tapi belum kita ngerender. Nah, lalu setelah itu kita tekan oke. Nah, ini ditunggu sampai prosesnya selesai. Mungkin membutuhkan waktu tergantung spesifikasi laptop. Kebetulan saya menggunakan spesifikasi laptop yang RAM-nya 4 GB. Ya, sedikit ya. Nah, ini ditunggu ya, biasanya nggak lama sih, hasilnya juga sedikit. Seperti itu. Oke. Nah, tinggal kita membuat udah sih, tinggal kita tunggu aja hasil renderannya. Seperti itu. Kita tinggal tunggu hasil renderannya. Jadi kalau di sini kan nggak nampil hasil renderannya. Ya, kita tunggu hasil renderannya. Nah, videonya udah selesai. Oke, ini hasil videonya. Ya, ini hasil videonya. Layar saya kelihatan, kita klik play PowerPoint-nya, lalu di sini akan nampil ya, nanti PowerPoint-nya ini sudah masuk ke dalam rekaman. Hasil videonya seperti ini. Oke, tuh lanjut videonya. Nah, ini bagus. Saya mulai berbicara mengenai presentasi video pembelajaran. Oke, itulah video pembelajaran tutorial menggunakan Active Presenter ya. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar saja di kolom komentar. Lalu mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.